Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai proposal kualitatif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifia Nur Khalifah, saya dari kelas 5E. Proposal kualitatif saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Matematis pada Siswa Berkebutuhan Khusus. Bab 1 pendahuluan yang A yaitu latar belakang masalah, B fokus dan subfokus penelitian, C pertanyaan penelitian, D tujuan penelitian, dan E manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Kemampuan berpikir matematis adalah proses berpikir yang melibatkan kemampuan menganalisis informasi, mengumpulkan informasi, dan mengembangkan pemahaman penggunaan keterampilan matematis, serta memperoleh pengetahuan baru. Kebutuhan siswa untuk memecahkan masalah berkaitan dengan kemampuan berpikir matematis siswa. Karenanya, kemampuan berpikir matematis sangat diperlukan siswa untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan belajar matematika juga sering dialami oleh anak, khususnya anak berkebutuhan khusus. Salah satu kesulitan anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran yaitu dalam hal berkomunikasi atau bahasa yang harus disampaikan kepada mereka. Bahasa yang disampaikan harus jelas dan dapat dengan mudah dipahami oleh siswa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Ada banyak alasan mengapa diperlukannya belajar matematika, baik untuk anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Ada 6 alasan perlunya belajar matematika. Yang pertama, karena matematika mengajarkan keterampilan pemecahan masalah. Belajar untuk hidup cerdas, matematika membuka wawasan tentang pelajaran akademik lainnya. Matematika menyediakan lapangan kerja yang luas dan menjanjikan. Matematika membuat kita cerdas di tempat kerja dan matematika menjadikan kita orang tua yang cerdas di masa depan. Perlunya anak berkebutuhan khusus untuk mempelajari matematika agar dapat membantunya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya anak autis yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan lingkungannya. Dengan belajar matematika dapat melatih kerja otak anak agar dapat berpikir logis dan dapat mengembangkan kreativitas. Anak yang dapat mengembangkan kreativitasnya akan dapat diterima baik oleh masyarakat. Yang B, fokus dan subfokus penelitian. Anak berkebutuhan khusus termasuk kelompok masyarakat yang rentan karena dalam pemenuhan hak-haknya, memiliki keterbatasan kemampuan. Anak lamban belajar atau slow learner adalah salah satu anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan layanan khusus. Slow learner adalah mereka yang mempunyai prestasi rendah atau sedikit di bawah rata-rata dari anak umumnya pada salah satu atau semua akademik. Kesulitan matematika adalah hambatan atau gangguan pada anak yang ditandai oleh ketidakmampuan anak untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan. Siswa slow learner yang mengalami kesulitan belajar matematika dapat diketahui melalui kriteria-kriteria yang sebenarnya merupakan indikator terjadinya kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ujaran, atau tulisan. Pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kemampuan berpikir matematis pada siswa berkebutuhan khusus. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan berpikir matematis pada siswa berkebutuhan khusus ditinjau berdasarkan indikator kemampuan berpikir matematis. Manfaat penelitian yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam pembelajaran matematika ditinjau dari kemampuan berpikir matematis pada siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua, manfaat empirik. Yang A bagi peneliti dapat menambah wawasan mengenai kemampuan berpikir matematis pada siswa berkebutuhan khusus. Yang B bagi pendidik atau calon pendidik dapat menambah wawasan mengenai kemampuan berpikir matematis dan mengatasi masalah berpikir matematis pada siswa berkebutuhan khusus. Yang C bagi siswa dapat mengatasi masalah berpikir matematis agar dapat menghasilkan hasil belajar matematika yang maksimal. Yang D bagi sekolah dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi untuk mengatasi masalah kemampuan berpikir matematis pada siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian teori. Yang A ada deskripsi, konseptual, fokus, dan subfokus penelitian. Yang B ada penelitian yang relevan. Deskripsi konseptual, fokus, dan subfokus penelitian.
Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang menghasilkan representasi baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi secara kompleks antara atribut-atribut mental, seperti penilaian, abstraksi, imajinasi, dan pemecahan masalah. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa berpikir merupakan kegiatan yang dilakukan secara individu, sedangkan berpikir matematis dapat diartikan sebagai suatu proses dinamis yang memungkinkan kita untuk meningkatkan tingkat kekompleksan dari suatu ide yang dapat kita hadapi, yang dapat memperluas pemahaman kita. Berpikir matematis merupakan hal yang penting untuk dikuasai oleh calon guru. Hal ini dikarenakan berpikir matematis merupakan jalan untuk belajar matematika, sehingga sebagai calon guru matematika, baik itu guru di sekolah dasar, berpikir matematis merupakan bekal yang harus dimiliki supaya dapat fasilitator yang baik dalam proses belajar matematika. Anak yang dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami keterbelakangan mental, ketidakmampuan belajar, atau gangguan atensi, gangguan emosional, atau perilaku, hambatan fisik, komunikasi, autisme, traumatic brain injury, hambatan pendengaran, hambatan penglihatan, dan anak-anak yang memiliki bakat khusus. Anak dengan kebutuhan khusus, special need children, dapat diartikan secara simpel sebagai anak yang lambat slow atau mengalami gangguan retarded yang tidak akan berhasil di sekolah sebagai anak-anak pada umumnya. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Penelitian oleh Andi Tiasari 2020 dengan judul Analisis Kesulitan Belajar Anak Berkebutuhan Khusus dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar anak berkebutuhan khusus tunarungu dalam menyelesaikan soal cerita materi jual beli. Berdasarkan hasil penelitian, faktor atau kendala yang dialami anak berkebutuhan khusus tunarungu adalah kesulitan bahasa, menanamkan konsep matematika, dan operasi hitung dalam soal cerita, sehingga dapat kehilangan ketertarikan dan semangat belajar mereka. Peneliti menyelesaikan kendala tersebut dengan penanaman konsep dasar matematika, motivasi, metode bermain peran dengan benda konkret, dan video pembelajaran yang menarik. Terdapat anak yang memang harus selalu menggunakan media pembelajaran untuk dapat memahami soal cerita dan mengerjakannya. Tapi ada juga yang dengan mudah menemukan konsep soal cerita dan menyelesaikannya dengan baik hanya dengan melihat sekali saja video pembelajaran. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada alur penelitian, yang B tempat dan waktu penelitian, yang C latar penelitian, yang D metode dan prosedur penelitian, yang E peran peneliti, yang F data dan sumber data, yang G teknik dan prosedur pengumpulan data, yang H teknik analisis data, dan yang I pemeriksaan keabsahan data. Alur penelitian, yang pertama tahap persiapan penelitian, yang A ada identifikasi dan pemilihan masalah penelitian, yang B memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan, yang C mengklarifikasi pertanyaan-pertanyaan masalah penelitian untuk angket siswa, yang D menyusun pernyataan angket atau pedoman wawancara secara lengkap, yang E memperbanyak angket pertanyaan sesuai dengan jumlah responden, yang F pengumpulan data, yang G melakukan analisis data, yang H membuat laporan hasil penelitian, dan I membuat kesimpulan. Yang kedua yaitu prosedur perizinan, yang A mengajukan permohonan surat izin penelitian kepada Dekan FKIP-UHAMKA, yang B setelah mendapatkan surat izin penelitian dari Dekan FKIP-UHAMKA dilanjutkan kepada Kepala Sekolah SLB Negeri 5 Jakarta, yang C memperoleh surat balasan dari Kepala Sekolah SLB Negeri 5 Jakarta untuk disampaikan kepada Dekan FKIP-UHAMKA. Yang ketiga, tahapan pelaksanaan penelitian. Yang A, tahap perencanaan penelitian meminta izin sekaligus diskusi dengan pihak sekolah dan guru yang bersangkutan. Yang B, tahap pelaksanaan penelitian setelah mendapatkan izin dari pihak sekolah. Yang B, yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Luar Biasa Negeri 5 Jakarta, tepatnya di Jalan KS Tubun 3 dalam nomor 37 RT 2 RW 2 Selipi, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Sedangkan waktu penelitian akan dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Latar penelitian.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti ingin melakukan penelitian secara mendalam melalui pencarian data kepada subjek penelitian hingga akhirnya peneliti dapat menggambarkan keadaan dengan jelas mengenai kemampuan berpikir matematis pada siswa berkebutuhan khusus. Subjek penelitian adalah sasaran dan bahan penelitian. Subjek penelitian terbagi dua, yaitu subjek penelitian primer, meliputi siswa berkebutuhan khusus, dan subjek penelitian sekunder, yaitu meliputi guru. Subjek dalam penelitian ini yaitu 5 orang siswa berkebutuhan khusus dan guru pembimbing khusus. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Luar Biasa Negeri 5 Jakarta. Alasan peneliti melakukan penelitian di SLB Negeri 5 Jakarta ini karena sekolah ini terdapat tingkatan lengkap pendidikan yaitu SD, SMP, dan SMA. Metode dan prosedur penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian studi kasus dengan metode kualitatif. Penelitian kasus dan penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang faktor-faktor yang mendukung ciri-ciri khusus yang diteliti, baik mengenai seseorang, kelompok, proyek, lembaga, atau suatu masyarakat. Prosedur penelitian difokuskan pada pelaksanaan pembelajaran matematika pada siswa berkebutuhan khusus, ditinjau dari kemampuan berpikir matematis. Yang E yaitu peran peneliti. Peran peneliti dan penelitian ini yaitu sebagai instrumen utama. Peneliti langsung mengamati ke lapangan untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan. Data dan sumber data dalam penelitian ini, data primer adalah data yang didapatkan peneliti dari siswa dan guru. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku jurnal, internet, dan hasil penelitian terdahulu yang masih berkaitan. Lalu teknik dan prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, wawancara, dan dokumentasi. Subjek diberikan soal tes yang berisi masalah matematika dengan dilakukan wawancara mendalam. Pada penelitian ini digunakan triangulasi waktu, yaitu pengumpulan data dilakukan sebanyak 2 kali dengan waktu yang berbeda. Untuk metode pengumpulan data ini, peneliti langsung mengamati lapangan untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan. Teknik analisis data. Dalam analisis data dalam penelitian ini merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi dengan cara mereduksi data, yaitu kegiatan yang mengacu pada proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah di lapangan. Memaparkan data meliputi pengklarifikasi dan identifikasi data, yaitu menuliskan kumpulan data yang terorganisir dan terkategori sehingga memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari data tersebut. Dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan dan memverifikasi kesimpulan tersebut. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan keabsahan data. Mengingat data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, maka uji validitas data yang dilakukan lebih ditekankan pada uji coba validitas data kualitatif. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi, teknik, dan sumber. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data-data yang diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian. Dan ini terdapat daftar pustaka. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai proposal kualitatif dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Matematis pada Siswa Berkebutuhan Khusus. Semoga dapat manfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.